Hai Sobat Epic, buat kalian yang masih bingung kira-kira mau kerja apa atau kuliah di mana, kalian bisa coba nih beberapa profesi dengan program magang di Jerman berikut ini. Meskipun program magang, tetapi gajinya nggak main-main loh. You check it out! Sebenarnya fakta yang sudah diketahui umum jika di Eropa kalian akan mendapatkan lebih banyak penghasilan setelah mendapatkan gelar formal daripada hanya dengan mengikuti pelatihan kerja atau magang. Tepatnya, orang yang memiliki gelar mendapatkan upah rata-rata sekitar 61.000 euro, yaitu 1 miliar rupiah per tahun. Sebaliknya, orang yang mengikuti pelatihan kerja atau magang hanya mendapatkan upah rata-rata sekitar 43.000 euro atau 719 juta rupiah. Tetapi fakta ini tidak sepenuhnya benar karena angka tersebut hanyalah perhitungan rata-rata. Faktanya, ada beberapa pekerjaan magang yang bisa menghasilkan banyak uang, bahkan lebih banyak daripada profesi akademis lainnya. Oleh karena itu, dalam video ini kami ingin memperkenalkan kalian dengan 10 pekerjaan magang yang langka dan juga sangat menarik yang nampaknya sangat menguntungkan. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan menarik yang kurang populer tetapi bergaji tinggi, dan bahkan pekerjaan magang di mana kalian bisa mendapatkan upah hingga 25.000 euro atau sekitar 418 juta rupiah per bulan dalam beberapa kasus. Jadi ulasan kali ini akan benar-benar penuh dengan keuntungan dan mungkin menginspirasi bagi satu atau dua orang sobat Epic yang setia menonton. Jadi pantau terus di sini hanya di Story Epic. Oh, dan beritahu kami di kolom komentar profesi apa yang kalian impikan saat bekerja nanti. Kami penasaran nih. Mari kita mulai dengan pekerjaan magang bergaji sangat tinggi di nomor 10 yang mungkin hanya sedikit orang yang memikirkannya, yaitu pekerjaan sebagai penyelam profesional. Penghasilan kalian sebagai penyelam profesional sangat bergantung pada tempat kalian bekerja. Penyelam di pembangkit listrik tenaga nuklir, di anjungan minyak, atau di konstruksi bawah air misalnya, menghasilkan lebih dari 100.000 euro per tahun, yaitu 1,6 miliar rupiah. Hal itu dikarenakan pekerjaan penyelam profesional sangatlah sulit dan beresiko. Secara kebetulan, penyelam profesional juga terkadang dikerahkan di pabrik pengolahan limbah ketika terjadi penyumbatan di sana. Karena pekerjaan sebagai penyelam pabrik pengolahan limbah tidak terlalu populer, kalian bahkan bisa dibayar 600 euro, sekitar 10 juta rupiah per hari. Namun pekerjaan sebagai penyelam profesional memang memiliki satu kekurangan. Biaya pelatihannya cukup mahal dan biasanya harus dibayar sendiri oleh penyelam. Banyak profesi menyelam juga membutuhkan kualifikasi teknis tambahan. Namun jika kalian menyukai dunia bawah laut, kalian dapat mencoba untuk menggeluti karir yang menguntungkan sebagai seorang penyelam. Selanjutnya di nomor 9 kita sampai pada profesi dengan bayaran yang sangat tinggi yang tidak bisa dilatih secara langsung, namun tidak boleh kita lewatkan dari daftar ini. Karena sebenarnya kalian bisa mendapatkan pijakan dalam profesi yang satu ini dengan melalui banyak program magang yang berbeda. Kita berbicara tentang profesi sales representatif di lapangan. Sebagai seorang sales representatif, kalian adalah penghubung antara perusahaan dan pelanggannya, terutama pelanggan bisnis. Oleh karena itu, sales representatif bertanggung jawab langsung untuk memastikan agar perusahaan melakukan penjualan dan sukses membina hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang. Berdasarkan hal itu, sales representatif juga dibayar dengan sangat baik. Menurut Stellenanzeigen.de, gaji tahunan rata-rata untuk sales representatif adalah 79.000 euro per tahun dan ini setara dengan 1,3 miliar rupiah. Namun bukan itu saja, dalam banyak pekerjaan penjualan, kalian menerima komisi tambahan jika penjualan kalian sukses dan punya kinerja yang baik. Komisinya terkadang beberapa ribu euro per bulan atau kurang lebih puluhan juta rupiah per bulannya. Karyawan dengan kinerja terbaik dalam pekerjaan penjualan seringkali mendapatkan lebih dari 10.000 euro per bulan atau sekitar 167 juta rupiah. Jika kalian ingin memulai sebagai sales representatif di lapangan, kualifikasi terbaik adalah kualifikasi komersial. Misalnya sebagai penjual industri, IT, properti, atau grosir. Di nomor 8 ada satu profesi yang hanya membutuhkan satu program pelatihan, tetapi juga menjanjikan gaji yang tinggi, yaitu pilot helikopter. Kalian bisa berlatih sebagai pilot helikopter demi uang yang melimpah di sekolah penerbangan swasta atau dengan angkatan bersenjata di Jerman. Prospek karir setelahnya cukup menjanjikan loh Sobat Epic. Sebagai contoh, pilot helikopter dapat bekerja untuk ADAC, polisi, layanan penyelamatan, di bidang pariwisata, dan bahkan di bidang pertanian.
Dengan beberapa pengalaman profesional, banyak pilot helikopter dapat memperoleh gaji kotor lebih dari 9.000 euro atau 150 juta per bulan, bahkan terkadang ada bonus tambahan juga. Selain itu, tidak jarang juga pilot helikopter bekerja di luar negeri, misalnya di Amerika Serikat, sebab mereka lebih banyak dibutuhkan di sana dan karena bekerja di luar negeri menghasilkan lebih banyak uang. Setelah kita membahas tentang pilot helikopter, mari kita beralih ke profesi yang serupa di nomor 7. Profesi ini juga melibatkan pengendalian alat transportasi yang rumit, tetapi tempatnya tidak di udara, melainkan di atas air. Ya, kami berbicara tentang profesi kapten. Kalian dapat menjadi seorang kapten dengan mengikuti pelatihan di sekolah tinggi teknik atau dengan belajar demi mendapatkan gelar di bidang nautika dan transportasi laut. Kualitas kepemimpinan dan rasa tanggung jawab sangat penting dalam profesi ini. Ditambah juga dengan pengetahuan teknologi, bahasa Inggris, dan geografi. Penghasilan yang akan kalian peroleh sebagai kapten kapal bergantung pada dua faktor utama, yaitu jenis perairan dan ukuran kapal. Sementara kapten kapal sungai dan feri yang lebih kecil biasanya berpenghasilan kurang dari 5.000 euro per bulan, yaitu sebesar 83 juta rupiah. Kapten kapal kontainer besar atau kapal pesiar yang mengarungi lautan lepas berpenghasilan rata-rata 7.000 euro per bulan, setara dengan 117 juta rupiah. Menurut website mystipendium.de bahkan bisa mencapai 10.000 euro per bulan, yaitu sekitar 167 juta rupiah di beberapa perusahaan pelayaran. Namun bukan berarti gaji yang besar ini diperoleh tanpa pengorbanan, sebab seorang kapten kapal laut seringkali jauh dari rumah selama beberapa minggu dan harus menghabiskan waktu hanya di kapal selama berminggu-minggu. Kita lanjutkan dengan profesi nomor 6 yang mungkin hanya diketahui oleh kebanyakan orang dari film, pekerjaan sebagai seorang pelayan pribadi atau dikenal juga sebagai butler. Justru karena banyak orang pernah membayangkan bagaimana menjadi seorang butler, profesi ini sebenarnya cukup menarik. Sebagian besar program pelatihan untuk seorang butler hanya berlangsung selama beberapa bulan atau bahkan hanya 6 minggu. Meskipun masa pelatihannya singkat, kalian bisa mendapatkan gaji yang lumayan sebagai kepala pelayan pribadi. Rata-rata seorang butler di Jerman menghasilkan lebih dari 6.000 euro per bulan, yaitu 100 juta rupiah. Sebagai butler pribadi untuk majikan yang sangat kaya, tidak jarang mereka mendapatkan 200.000 euro atau sekitar 3,3 miliar per tahun. Namun dalam banyak kasus, pekerjaan seorang butler juga membutuhkan beberapa pengorbanan. Banyak dari butler pribadi tinggal sendiri di kamar mereka di perkebunan sang majikan dan diwajibkan untuk selalu siap sedia setiap saat jika layanannya dibutuhkan. Meskipun begitu, banyak juga butler pribadi, terutama yang bekerja di Jerman, tinggal bersama keluarga mereka dan memiliki jam kerja yang teratur. Profesi nomor 5 berikutnya dalam daftar kami diutamakan untuk kalian yang memahami teknologi dan komputer. Profesi ini dikenal dengan nama spesialis IT untuk pengembangan perangkat lunak dan aplikasi. Seperti namanya, profesi ini bertugas sebagai ahli pengembangan perangkat lunak, biasanya dalam sebuah tim, dan demi pengembangan proyek-proyek baru. Proyek-proyek ini bisa berupa aplikasi, program PC, aplikasi web, firewall, serta aplikasi berbasis komputer lainnya. Oleh karena itu, pelatihan sebagai spesialis IT utamanya mengajarkan pemrograman dan dasar-dasar ilmu komputer, tak lupa juga manajemen proyek, kemudian aspek bisnis dari pekerjaan tersebut. Gaji untuk pengembang aplikasi sangat bervariasi, tergantung pada pemberi kerja dan bidang pekerjaan mereka. Tetapi yang pasti, gaji mereka mulai dari 3.000 euro per bulan, jika dirupiahkan maka sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Wah, mantap juga ya guys! Namun jika kita mengambil rata-rata, gaji bruto seorang spesialis IT berkisar 5.000 euro atau 83 juta rupiah dan dapat meningkat hingga 7.000 euro yaitu 117 juta rupiah per bulannya, tentunya dengan kondisi yang tepat. Namun perlu juga dicatat di sini bahwa prospek gaji untuk seorang ilmuwan komputer dengan gelar akademis dari studi ilmu komputer terkadang lebih baik dibandingkan mereka yang hanya mengikuti program magang. Selanjutnya kita sampai di nomor 4 pada salah satu pekerjaan magang dengan bayaran terbaik. Namun bukan hanya itu saja, bahkan meskipun masih dalam masa pelatihan, kalian bisa mendapatkan penghasilan hingga 4.000 euro per bulan, kurang lebih 67 juta rupiah dari profesi ini. Kita berbicara tentang profesi pengatur lalu lintas udara. Pengatur lalu lintas udara dipekerjakan oleh bandara dan bekerja di menara bandara, tempat mereka mengkoordinasikan lepas landas dan pendaratan pesawat terbang. Pekerjaan ini membutuhkan pemikiran spasial yang baik,
kemampuan bahasa Inggris yang baik, dan yang terpenting, tingkat ketahanan terhadap stres yang tinggi sebab pengatur lalu lintas udara memikul tanggung jawab yang besar. Kesalahan kecil dalam profesi ini dapat menyebabkan ratusan nyawa melayang. Namun tanggung jawab yang besar ini juga dibayar dengan gaji yang tinggi. Pengatur lalu lintas udara di Jerman misalnya, mereka mendapatkan 7.000 hingga 10.000 euro per bulan, yaitu sebanyak 117 juta hingga 167 juta rupiah langsung di awal karir mereka, tergantung pada kebijakan bandara. Meskipun begitu, untuk beberapa pengatur lalu lintas udara, gaji dapat meningkat secara signifikan lebih tinggi selama karir mereka. Pengatur lalu lintas udara dengan bayaran terbaik di Jerman terkadang mendapatkan 300.000 euro atau sekitar 5 miliar per tahun atau lebih. Jika dihitung per bulannya, gaji mereka yaitu 25.000 euro, yaitu sebanyak 418 juta rupiah per bulan. Namun untuk menjadi pengatur lalu lintas udara tidaklah mudah, karena hanya ada 2.000 pengatur lalu lintas udara yang bekerja penuh waktu di Jerman. Oleh karena itu, rata-rata hanya 5% pelamar yang akan diterima untuk mengikuti pelatihan. Sekarang kita masuk ke peringkat 3 besar dan dengan demikian di nomor 3, yaitu profesi magang yang dianggap mengerikan oleh banyak orang, tetapi sebenarnya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, kami ingin memperkenalkan kalian pada 2 profesi ini yang hanya memerlukan sedikit spesialisasi. Meskipun profesi ini membutuhkan program magang yang cukup klasik, akan tetapi untuk menghasilkan banyak uang di dalamnya, kalian harus menjadi seorang pekerja lepas atau freelancer. Yap, profesi yang kami maksud adalah profesi bidan. Seorang bidan yang bekerja secara freelance bertugas untuk merawat sang calon ibu selama kehamilan dan persalinan. Namun, sang bidan tidak dibayar langsung oleh pasiennya, tetapi ia dibayar oleh perusahaan asuransi kesehatan maksimal 80 euro per jam, yaitu 1,3 juta rupiah per jam. Oleh karena itu, seorang bidan yang bekerja secara freelance maksimal dapat memperoleh penghasilan hingga 6.500 euro per bulan, setara dengan 108 juta rupiah. Sebagai catatan kecil di sini, bidan freelance membutuhkan asuransi ganti rugi profesional. Ini bisa menghabiskan biaya hingga 7.500 euro atau 125 juta rupiah per tahun. Di nomor 2, tak kalah menggiurkannya, profesi lain yang bisa sangat menguntungkan bagi para pekerja lepas adalah fotografer. Di sini tentu saja pendapatannya sangat bervariasi, tetapi sebagai fotografer iklan, sekolah atau pernikahan khususnya, sangat mungkin untuk menghasilkan pendapatan 3 hingga 4 digit per pekerjaan. Oleh karena itu, fotografer freelance yang memanfaatkan kesempatan dengan baik juga bisa mencapai pendapatan bulanan 4 digit atau bahkan 5 digit. Tentu saja mereka juga mempunyai sejumlah tanggungan biaya, misalnya untuk asuransi, perangkat lunak, peralatan, dan sebagainya. Terakhir di nomor 1, kita sampai pada sebuah profesi yang sering disalahpahami, profesi pengurus jenazah. Seorang direktur pemakaman lebih dari sekadar penjual peti mati. Merekalah yang mengatur layanan pemakaman, menyiapkan jenazah, dan juga menemani kerabat almarhum selama proses berduka. Oleh karena itu, profesi direktur pemakaman membutuhkan banyak keterampilan magang yang berbeda, dari bakat organisasi dan ketajaman bisnis hingga berurusan dengan orang-orang yang berduka. Dikarenakan semua persyaratan ini, kalian juga dapat menghasilkan banyak uang sebagai direktur pemakaman, terutama tentu saja jika kalian membuka rumah duka milik kalian sendiri. Penyelenggara wira swasta dapat dengan cepat menghasilkan keuntungan lebih dari 100.000 euro, yaitu 1,6 miliar per tahun ketika jumlah kematian tinggi, dalam kasus luar biasa bahkan keuntungannya jauh lebih banyak. Namun banyak juga pengurus pemakaman yang menerima gaji dan tidak mempunyai rumah dukanya sendiri. Mereka pun masih bisa mendapatkan penghasilan sekitar 4.000 euro per bulan atau 66 juta rupiah hanya dengan sedikit pengalaman kerja. Nah, Sobat Epic, manakah dari profesi-profesi ini yang dapat kalian bayangkan untuk ditekuni? Selain itu, ada banyak profesi yang lebih menarik di luar negeri. Beberapa di antaranya bergaji sangat tinggi. Silahkan lihat di beranda video kami ya. Jika kalian ingin terus update tentang info menarik terkini dan video-video menarik lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan like ya Sobat Epic. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di sini hanya di Story Epic. Bye!